Berbicara tentang chipset, chipset adalah bagian terpenting dari sebuah motherboard. Saat kita membeli motherboard, tentu yang paling penting kita pilih adalah jenis soketnya supaya prosesor yang kita punya bisa dipasang di motherboard. Setelah itu, setiap soket pasti memiliki beberapa jenis chipset yang berbeda. Dari beberapa jenis chipset tersebut, baru kita bisa memilih brand dan layout dari masing-masing chipset. Jika diibaratkan kendaraan, chipset adalah pilihan antara mobil, motor, atau sepeda. Jika kita seumpama memilih motor, maka brand motherboard adalah brand dari motornya, entah itu Honda, Yamaha, Suzuki, atau yang lainnya. Jadi, chipset akan lebih menunjukkan jati diri sebuah motherboard ketimbang dari brandnya. Sebagai contoh, chipset X570 dari Asus ada, dari Gigabyte ada, MSI ada, dan lain-lain. Apapun brandnya, chipset yang dipakai akan tetap sama dan dari pabrikan yang sama pula. Hanya saja desain dan kekuatan VRM-nya yang berbeda. Secara teknis, chipset merupakan communication hub dan traffic control center pada sebuah motherboard. Jika prosesor adalah otaknya komputer, maka chipset adalah tulang belakangnya. Jadi chipset adalah penghubung antara CPU, storage, audio chip, USB, dan lain-lain. Serta chipset juga bertindak sebagai pemberi izin atau tidak bagi fitur overclocking. Sebelum tahun 2011, chipset terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian not bridge yang menghubungkan prosesor dengan komponen berkecepatan tinggi seperti RAM dan graphic card, lalu di bagian short bridge yang menghubungkan antara not bridge dengan peripheral lain seperti hard disk, audio, USB, network, dan lain-lain. Konfigurasi not bridge dan short bridge akhirnya ditinggalkan saat Intel Core i series dan AMD soket FM muncul. Sekarang, pekerjaan yang dihandle oleh not bridge diambil langsung oleh prosesor, seperti memory controller dan PCI Express controller, yang membuat not bridge akhirnya tidak dibutuhkan lagi dan dihilangkan dari motherboard. Karena PCI Express dan RAM dikontrol langsung oleh prosesor, maka latensi graphic card dan RAM bisa jauh berkurang karena tidak perlu lagi melewati not bridge. Lalu short bridge sekarang berganti nama menjadi PCH, yaitu Platform Controller Hub. Tugasnya masih sama dengan short bridge, hanya saja sekarang yang memerintahkannya bukan not bridge lagi, tapi langsung diperintah oleh prosesor. Karena data dari prosesor ke chipset sekarang menjadi lebih cepat, akhirnya jalur SATA, USB, dan lain-lain bisa dipercepat atau diperbanyak. Bang, mana penjelasan chipset yang penyebab bottleneck? Oke, meskipun konfigurasi chipset sekarang lebih unggul dari konfigurasi not bridge dan short bridge, chipset masih memiliki kelemahan, yaitu pada jalur penghubungnya. Seperti yang sudah kita bahas tadi, chipset merupakan communication hub dan traffic controller center pada motherboard, yang artinya chipset bertugas untuk membagi bandwidth dari CPU ke perangkat yang terhubung seperti SSD, USB, network, dan lain-lain. Tapi masalahnya, meskipun not bridge sudah dihilangkan, chipset tetap kekurangan bandwidth dari prosesor karena jalur penghubungnya, yaitu DMI, tidak bisa menghandle bandwidth dari semua peripheral yang terhubung secara maksimal. Seperti contoh pada diagram di sini, yaitu diagram X570, jalur DMI yang di AMD disebut dengan istilah PCI Express hanya berjalan pada kecepatan PCI Express Gen 4x4, yaitu pada bandwidth yang kurang dari 8 GB per second atau 64 GB per second, setara dengan bandwidth dari satu buah SSD NVMe PCI Express 4.0. Jika Anda membeli motherboard yang high-end dengan chipset X570, seperti contoh MSI X570 Unify X Max, di sana Anda menemukan 6 buah slot M.2 SSD, 6 kali SATA 3, 10 kali USB 2.0, 8 kali USB 5 GB per second, 4 kali USB 10 GB per second, 1 kali USB 20 GB per second, 1 kali 2,5 GB LAN, dan lain-lain. Bagaimana caranya chipset X570 bisa menghandle semua itu jika semua port terisi penuh? Ingat ini, prosesor dan chipset terhubung dengan jalur 8 GB per second. Jika ke-6 slot M.2 terisi dengan SSD NVMe Gen 4, maka membutuhkan 48 GB atau 384 GB per second. Lalu 6 kali SATA yang membutuhkan speed 36 GB per second, 10 kali USB 2.0 yang membutuhkan 4,8 GB per second, 8 kali USB 5 GB per second, 4 kali USB 10 GB, 1 kali USB 20 GB, 1 kali 2,5 GB LAN. Jika semua ini ditotalkan, maka bandwidth yang dibutuhkan dari prosesor ke chipset mencapai 528 GB per second atau 67 GB per second. Belum lagi ditambah bandwidth dari audio, BIOS, dan controller lainnya. Lalu,
Bagaimana caranya chipset menghubungkan semua interface yang mencapai 67 GB per second tadi ke prosesor, sedangkan prosesor hanya mampu mentransfer 8 GB per second? Meskipun motherboard yang kita beli itu harganya sangat mahal, tidak bisa dipungkiri bahwa chipset tetap akan mengalami bottleneck saat semua port pada motherboard digunakan. Dengan banyaknya jumlah port dan fitur yang ada pada motherboard, chipset akan membagi bandwidth yang 8 GB per second dari prosesor tadi menuju ke semua storage dan USB. Alhasil, jika kita memasang beberapa storage dan digunakan secara bersamaan, maka speed yang muncul akan di bawah spesifikasi yang seharusnya. Dan jika kita memasang peripheral lain di port USB, SATA, atau PCI Express yang terhubung ke chipset, maka speednya akan terus menurun. Yang mana lebih cepat dan yang mana lebih lambat dari semua port yang terhubung tergantung dari port mana atau storage mana yang menurut prosesor harus didahulukan. Semakin banyak port yang terisi, maka speed akan terus menurun dibagi sesuai dengan kebutuhan peripheral yang dipasang. Intinya, transfer speednya tidak akan selalu maksimal meskipun motherboardnya yang flagship sekalipun. Jadi, bottleneck pada motherboard tidak akan pernah bisa dihindari kecuali AMD maupun Intel mau mengalokasikan lebih banyak jalur DMI atau PCI Express dari prosesor menuju ke chipset.